Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga baik ya. Di sini saya Nimatul Fitriah akan mempresentasikan tentang good governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisiensi, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal and political framework. Dalam good governance terdapat 3 pilar-pilar yang mendukung jalannya good governance. Yang pertama, pemerintah. Negara atau pemerintah berfungsi dalam hal regulasi atau pembuatan kebijakan publik, pengendalian dan pengawasan publik, pelindungan dan pengayoman masyarakat dan swasta, fasilitasi kepentingan negara dan publik, dan pelayanan kepentingan publik. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat berfungsi dalam hal posisinya sebagai subjek sekaligus objek bagi penyelenggaraan urusan-urusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah dan swasta dan pengontrol terhadap kinerja pemerintah dan swasta. Yang ketiga, swasta. Swasta atau dunia usaha berfungsi dalam hal pergerakan aktivitas bidang ekonomi, penyelenggaraan usaha-usaha kesejahteraan bangsa, penyelenggaraan usaha-usaha perindustrian dan perdagangan, serta penyelenggaraan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang pertama yaitu partisipasi. Partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Bentuk partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi, yaitu kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Kedua, penegakan hukum. Penegakan hukum adalah pengelolaan pemerintahan yang profesional, harus didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Yang ketiga, transparansi. Transparansi adalah unsur lain yang menopang terwujudnya good and clean governance. Yang keempat, responsif. Dalam pelaksanaan good governance, pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Yang kelima, konsensus. Dalam good governance, keputusan apapun harus dilakukan secara musyawarah melalui konsensus. Yang keenam, kesetaraan. Kesetaraan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Kesetaraan ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah untuk bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan publik, tanpa mengenal perbedaan keyakinan, suku, jenis kelamin, dan kelas sosial. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi. Pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien, yakni berdaya guna dan berhasil guna. Yang kedelapan, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Yang kesembilan, visi strategis. Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Dalam konteks birokrasi Indonesia, good governance adalah pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Kepemerintahan yang mampu menciptakan keadaan yang memberi rasa nyaman dan menyenangkan bagi para pihak dalam suasana kepemimpinan yang demokratis menuju masyarakat yang adil dan berkesejahteraan berdasarkan Pancasila. Para pihak yang dimaksud dalam kepemerintahan ini adalah kelembagaan yang ada di dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga pihak ini harus saling bekerja sama, berkoordinasi, bersinergi dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Kenyataan yang terjadi saat ini adalah adanya hal yang tidak dapat dipungkiri akan tumbuh suburnya virus korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam birokrasi Indonesia. Penyebabnya karena lembaga yang mudah menghasilkan uang ini tidak diselenggarakan secara transparan dan akuntabel karena sistemnya yang otoriter dan tidak demokratis, sehingga ia tidak dapat diawasi oleh lembaga negara itu sendiri maupun oleh masyarakat.
Untuk membenahi hal tersebut, maka diperlukan perpaduan dua semangat atau kesadaran yang saling terkait. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.